Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Nah, tentunya adik-adik tahu ya, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik-adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah adik-adik. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu artinya kulit padi adik-adik. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya itu terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Nah, dari bacaan tadi ada pertanyaan nih adik-adik. Apa sih isi bacaan di atas tadi? Ya, isinya adalah menceritakan tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Lalu, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena sebagian besar itu masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi sendiri berasal dari beras, beras sendiri berasal dari padi. Jadi tanaman itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh adik-adik? Nah, padi tadi dapat tumbuh itu di daerah panas dengan curah hujan yang sangat tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut? Dari tadi ya, berkecambah sampai nanti panen itu membutuhkan proses sekitar 110 sampai 130 hari. Jadi 4 bulanan lebih tahap pertumbuhan padi berlangsung. Apa yang dimaksud dengan gabah dari bacaan tadi? Nah, gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan gabah. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Nah, ini adalah diagram yang harus kalian isi tentang pertumbuhan padi. Di sini Kak Citra sudah mempunyai contohnya ya, ada gambarnya juga. Pertama-tama, benih padi itu direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, biji tadi akan tumbuh akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang atau membentuk kecambah adik-adik. Nah, setelah kecambah itu sudah bertumbuh, lalu kita tanam. Nah, tanaman padi lalu berbunga hingga gabah matang,
berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning dan siap untuk dipanen. Nah, ini tadi adalah perkembangan atau pertumbuhan padi ya, dari awal sampai panen. Nah, ini prosesnya akan berulang-ulang lagi karena dari gabah inilah nanti yang akan direndam lagi, lalu menjadi kecambah dan begitu seterusnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk bangunan ya, mendirikan bangunan. Nah, itu nanti akan mengurangi lahan pertanian dan otomatis produksi padi sendiri, produksi beras sendiri juga akan menurun adik-adik. Lalu kita bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Nah, apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh adik-adik, akan rusak. Jadi petani tidak akan bisa panen. Saluran air yang mengalir di sawah itu harus dijaga agar tetap mengalir. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan beras berlebihan. Jadi penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Jadi adik-adik kita juga harus berhemat dalam penggunaan beras ini. Jangan kalian saat makan terus kalian tidak habis kalian buang. Nah, itu sayang sekali. Ketika kalian mengambil makanan ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi jangan ambil banyak tapi nanti akhir-akhirnya sisa dan dibuang. Jangan seperti itu ya adik-adik. Penggunaan beras sesuai kebutuhan juga akan sangat membantu untuk mempertahankan padi tetap bisa kita nikmati. Amati gambar berikut ini adik-adik. Tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar di pantai, ini gambar pegunungan, ini gambar sawah. Nah, kita buat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Di sini Kak Citra membuat 5 pertanyaan. Adik-adik bisa membuat pertanyaan yang berbeda dengan Kak Citra. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, apa saja nih adik-adik ya? Di sini berarti ada nelayan ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Karena ya ini adik-adik di pantai sendiri, di laut sendiri itu banyak sekali ikan. Nah, ini makanya orang-orang di sekitarnya ya pergi menangkap ikan dan kebanyakan menjadi nelayan. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Nah, ini yang gambar kedua. Apa saja pekerjaan yang dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, untuk di daerah pegunungan sendiri itu pekerjaannya macam-macam ya adik-adik ya. Ada yang pemetik teh, ada yang berkebun, lalu ada juga yang bercocok tanam, seperti itu pekerjaan mereka. Lalu yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, ini untuk gambar yang kelima. Adik-adik bisa membuat pertanyaan yang berbeda dari Kak Citra. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, kita akan mencari tahu apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini. Gambar di pantai, di pegunungan, dan di dataran rendah. Di sini Kak Citra menemukan yang pertama perbedaannya dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Nah, dataran rendah itu biasanya ketinggiannya di bawah 200 meter mdpl ya, 200 di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 200 mdpl atau di atas permukaan air laut. Itu ketinggiannya, berarti lebih tinggi dataran tinggi adik-adik. Lalu dari lokasi dan lingkungan sekitar. Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan dengan lokasinya pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasinya itu sekitar pegunungan atau perbukitan.
Yang ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial perbedaannya, pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis. Nah, lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi lebih mudah untuk dilakukan di dataran tinggi yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat di sekitar. Lalu dari iklim dan cuacanya, nah dataran tinggi itu, dataran rendah itu cenderung panas adik-adik, jadi pantai itu pun panas ya. Lalu kering, juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk, maka semakin ke puncak adik-adik itu semakin dingin, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan perkebunan karena memiliki unsur hara di dalam tanah yang sangat baik. Lalu perbedaan kelima yang Kak Sira temukan dari ketiga gambar tadi adalah dari segi potensi pariwisata. Nah, biasanya kalau di dataran rendah itu potensi pariwisatanya itu berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Sedangkan untuk yang di dataran rendah ini juga dibangun lokasi-lokasi wisata khusus seperti lokasi taman bermain, tugu, dan sebagainya. Sedangkan untuk dataran tinggi ya kita bisa berwisata di tempat-tempat yang ada, misalnya perkebunan teh dan lain sebagainya. Nah, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Kita akan baca dulu bahwa dataran sendiri dibagi menjadi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai itu tidak terlalu dalam adik-adik, biasanya digunakan untuk objek wisata. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air laut. Pada umumnya dataran rendah ini berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu tadi tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kita akan lengkapi tabel seperti ini adik-adik. Jadi aspek yang akan kita teliti adalah ciri-ciri, sumber daya alamnya, manfaatnya, dan mata pencaharian penduduknya. Kalau pantai, ciri-cirinya itu berbatasan langsung dengan laut ya. Sumber daya alamnya itu bisa ikan, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Manfaatnya itu untuk pantai ini sendiri adalah untuk objek wisata, dan mata pencahariannya itu kebanyakan nelayan atau petani tambak. Sedangkan untuk dataran tinggi, ciri-cirinya itu ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Lalu sumber daya alamnya adalah tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya biasanya juga dijadikan objek wisata, tempat peristirahatan, dan perkebunan. Nah, mata pencahariannya biasanya adalah petani dan pekebun ya, yang suka mengelola perkebunan. Sedangkan ciri-ciri dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Lalu sumber daya alamnya biasanya hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Lalu manfaatnya yang bisa kita ambil dari dataran rendah ini bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan.